jadi di video kali ini kita bakalan belajar bersama-sama tentang bentuk-bentuk badan usaha. Nah, pada materi kali ini ada 4 poin penting yang bakalan kita bahas. Yang pertama yaitu perbedaan dari badan usaha dengan perusahaan. Kemudian yang kedua ada fungsi dari badan usaha itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada jenis-jenis badan usaha. Dan yang keempat yaitu hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan bentuk badan usaha. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita simak penjelasannya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa perusahaan dengan badan usaha merupakan hal yang berbeda atau memiliki perbedaan. Nah, perusahaan sendiri merupakan kesatuan teknis dalam produksi yang tujuannya menghasilkan barang dan juga jasa secara efektif dan efisien. Maksud dari secara efektif dan efisien yaitu menggunakan tenaga dan mesin serta ongkos yang rasional untuk menghasilkan barang yang sebanyak-banyaknya. Sedangkan badan usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk memperoleh laba atau memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, yang dimaksud dengan kesatuan yuridis karena badan usaha itu berbadan hukum. Kemudian yang dimaksud dengan ekonomis karena mengombinasikan faktor produksi yang terdiri dari alam, modal, tenaga kerja untuk memperoleh laba. Nah, itu tadi merupakan perbedaan dari perusahaan dengan badan usaha. Tetapi walaupun badan usaha dengan perusahaan merupakan hal yang berbeda, tetapi mereka merupakan satu kesatuan atau saling berhubungan satu dengan lainnya. Kenapa? Karena badan usaha itu menggunakan perusahaan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya, fungsi-fungsi dari badan usaha. Teman-teman harus ketahui bahwa badan usaha memiliki 5 fungsi penting, yaitu yang pertama, fungsi manajemen, meliputi tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk menjalankan suatu kegiatan dalam bentuk badan usaha, meliputi seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan juga pengarahan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi operasional, yaitu pelaksanaan atas suatu kegiatan badan usaha dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba, meliputi bidang produksi, bidang pembelanjaan, bidang personalia, ada bidang administrasi, dan juga bidang pemasaran. Fungsi badan usaha yang ketiga yaitu fungsi komersial. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa tujuan badan usaha tadi yaitu untuk memperoleh keuntungan atau laba. Nah, untuk itu badan usaha harus menghasilkan produk yang bermutu dengan harga yang bersaing. Nah, selanjutnya fungsi badan usaha yang keempat yaitu fungsi sosial. Segala bentuk kegiatan dari badan usaha berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan masyarakat. Fungsi badan usaha yang terakhir yaitu fungsi pembangunan ekonomi. Badan usaha merupakan mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional dan dapat juga membantu pemerintah dalam peningkatan ekspor dan juga sebagai pepanjang tangan dalam pemerataan pendapatan masyarakat. Oke, setelah kita tadi ketahui fungsi-fungsi dari badan usaha, yang selanjutnya kita bakalan bahas yaitu tentang jenis-jenis badan usaha. Yang pertama, jenis badan usaha berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Nah, ada 5 jenis badan usaha loh. Yang pertama yaitu badan usaha ekstraktif. Badan usaha ini kegiatannya yaitu usaha menggali, mengambil, dan juga mengelola kekayaan dari alam. Jadi, di sini kegiatannya yaitu mengelola hasil-hasil yang disediakan oleh alam. Nah, yang kedua yaitu badan usaha agraris. Badan usaha ini kegiatan usahanya yaitu mengelola dan memanfaatkan tanah agar menjadi berdaya guna atau berhasil guna. Jadi di sini kegiatannya yang berhubungan dengan pertanian. Yang selanjutnya yaitu badan usaha industri. Badan usaha yang kegiatan usahanya menghasilkan barang atau meningkatkan nilai guna dari barang tersebut.
Selanjutnya yaitu badan usaha dagang. Badan usaha ini kegiatan usahanya yaitu membeli dan menjual kembali barang hasil produksi tanpa mengubah bentuk maupun sifat dari produk tersebut. Selanjutnya, jenis badan usaha yang terakhir dari berdasarkan kegiatan yang dilakukan yaitu badan usaha jasa. Badan usaha ini bergerak dalam bidang pelayanan jasa. Jenis badan usaha yang selanjutnya yaitu berdasarkan kepemilikan modal. Yang pertama ada badan usaha milik swasta atau BUMS, yaitu badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta dan mempunyai tujuan utama mencari laba, atau menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, yaitu bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. BUMS dibagi menjadi 5. Yang pertama, perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan yang memiliki 2 pemodal atau lebih. Kemudian yang kedua, firma, didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana tiap anggota bertanggung jawab atas perusahaan. Kemudian yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV, yaitu suatu perusahaan atau persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan mengenal istilah sekutu aktif dan sekutu pasif. Kemudian yang keempat ada PT atau perseroan terbatas, yaitu badan usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Dan setiap pemegang surat saham mempunyai hak atas perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu yayasan atau badan usaha, tetapi tidak merupakan perusahaan karena tidak mencari keuntungan. Dan tujuan didirikannya untuk sosial dan juga berbadan hukum. Jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal yang kedua yaitu badan usaha milik negara atau BUMN, merupakan badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. BUMN ada 3 macam. Yang pertama yaitu Perjan, bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan berorientasi pada masyarakat sehingga selalu merugi. Namun sekarang Perjan sudah tidak digunakan kembali karena besarnya biaya untuk memelihara Perjan-perjan tersebut. Selanjutnya yaitu Perum. Perum adalah Perjan yang sudah dirubah. Tujuan dari Perum ini yaitu berorientasi pada laba. Perum dikelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai pegawai negeri. Namun, Perum ini masih merugi, sehingga Perum dirubah menjadi Persero dengan menjual sebagian saham Perum kepada publik. Yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu Persero. Persero adalah badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah, tujuannya mencari keuntungan komersial dan memberi pelayanan kepada umum. Modal Persero ini berasal dari kekayaan negara berupa saham-saham. Persero dipimpin oleh direksi, pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal yang ketiga setelah BUMN ada BUMD atau badan usaha milik daerah, yaitu badan usaha yang pemilik modalnya adalah pemerintah daerah. Kemudian yang keempat, jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal ada badan usaha campuran, yaitu badan usaha yang modalnya sebagian dimiliki swasta dan sebagian lagi dimiliki oleh pemerintah. Jenis badan usaha yang selanjutnya berdasarkan wilayah negara. Terdapat 2 bentuk badan usaha atau jenis badan usaha. Yang pertama yaitu badan usaha penanaman modal dalam negeri atau badan usaha yang modalnya itu dimiliki oleh masyarakat negara itu sendiri. Nah, sedangkan jenis yang kedua yaitu badan usaha penanaman modal asing atau kebalikannya yaitu badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat luar negeri yang beroperasi di dalam negeri. Nah, itu tadi merupakan jenis badan usaha berdasarkan wilayah negara.
Baik teman-teman semuanya, masuk ke pembahasan terakhir kita, yaitu 5 poin penting dalam melakukan pertimbangan pemilihan bentuk badan usaha. Poin yang pertama yaitu kebebasan dalam beraktivitas. Kemudian yang kedua yaitu batas wewenang dan tanggung jawab seorang pemilik. Poin yang ketiga yaitu kemudahan dalam pendiriannya. Kemudian poin yang keempat, kemudahan dalam memperoleh modal. Dan poin yang kelima yaitu kemudahan dalam memperbesar usaha atau memperluas dari usaha teman-teman. Nah, itu tadi 5 poin penting yang harus teman-teman pertimbangkan dalam melakukan pemilihan bentuk badan usaha. Nah, itu tadi penjelasan tentang bentuk-bentuk badan usaha. Semoga penjelasan dalam video ini dapat teman-teman mengerti dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua yang membutuhkan. Nah, sampai di sini dulu ya video pada kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir, dan jangan lupa untuk di-like video ini dan jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.